Halo teman-teman hebat kelas 11. Selamat datang di pembelajaran biologi bersama Ibu Pundi. Hari ini kita akan masuk ke salah satu topik yang paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu sistem pernafasan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba deh, kapan terakhir kali kalian benar-benar sadar kalau kalian sedang bernafas? Waktu ngos-ngosan habis lari keliling lapangan saat olahraga, atau waktu tidur nyenyak tapi tiba-tiba kebangun karena nafas sesak? Kenapa ya tubuh kita bisa otomatis ngatur nafas tanpa kita perintah? Padahal setiap detik tubuh kita bekerja luar biasa untuk memastikan oksigen tetap mengalir di tubuh kita. Nah, di video ini kita akan membahas hal-hal yang paling penting dalam sistem pernafasan, yaitu organ-organ yang menyusun beserta fungsinya. Oke, kalian bisa siapkan catatan, fokus perhatian, dan jangan lupa ya, tarik nafas dulu yang dalam lalu keluarkan. Oke, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, di video kali ini Ibu akan membahas terkait organ pada pernafasan dan beserta fungsinya. Nah, berikut ada tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ sistem pernafasan manusia beserta strukturnya melalui video. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan fungsi setiap organ dan keterkaitannya dalam proses pernafasan. Nah, untuk tujuan yang ketiga, Ibu bisa menjelaskan di lain waktu, begitu. Oke, next. Nah, sebelum kita tahu terkait organ dan fungsi pada sistem pernafasan manusia, pastinya kita harus tahu apa sih sistem pernafasan manusia itu. Jadi, sistem pernafasan manusia itu adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, tujuan bernafas itu untuk memperoleh energi. Oke, next. Oke, yang pertama itu ada saluran dan organ pernafasan. Kita bahas saluran dan organ pernafasan dulu, lalu kita lanjut ke organ dan fungsinya gitu ya. Nah, jadi saluran pernafasan itu terdiri atas saluran dan organ pernafasan serta pompa ventilasi paru-paru. Nah, saluran pernafasan ini adalah tabung atau pipa yang mengangkut udara dari atmosfer ke alveolus pada organ-organ paru-paru. Pada pompa ventilasi paru-paru terdiri atas dinding dada, otot pernafasan yang memperbesar dan memperkecil ukuran rongga dada, pusat syaraf pernafasan di otak yang mengendalikan otot pernafasan, serta syaraf yang menghubungkan pusat pernafasan dengan otot pernafasan gitu. Oke, next. Selanjutnya ada saluran dan organ pernafasan itu meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan pulmo atau paru-paru gitu. Oke, kita bahas organ dan fungsinya satu persatu. Hidung merupakan saluran udara yang pertama dan memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Nah, di bagian dalam rongga hidung memiliki rambut-rambut halus yang berguna untuk menyaring udara, debu, atau kotoran yang masuk ke rongga hidung. Bagian rongga hidung yang lebih dalam sampai ke bronkus dilapisi oleh epitel bersilea yang memiliki sel goblet. Nah, fungsi hidung meliputi yang pertama menyaring partikel yang dilakukan oleh rambut-rambut halus dan lapisan mukosa bersilea untuk dihirup atau dikeluarkan. Lalu fungsi yang kedua melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk melalui penguapan cairan sekresi, serosa, dan
mukosa serta radiasi panas dari pembuluh darah. Yang ketiga, mematikan mikroorganisme, dan yang terakhir berfungsi sebagai indera penciuman. Gitu. Next. Organ yang kedua adalah faring. Nah, faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Nah, tersusun dari otot lurik dengan panjang merupakan kurang lebih 4 cm. Dan yang terakhir, persimpangan antara saluran pernafasan dan pencernaan. Oke, selanjutnya ada laring. Nah, di laring ini terletak di depan faring hingga bawah trakea. Nah, terdapat tonjolan jakun, untuk pada laki-laki itu bisa terlihat sangat jelas gitu. Dan yang ketiga, terdapat epiglotis. Nah, epiglotis itu katup tulang rawan yang membantu laring menutup saat menelan dan membuka saat kita bernafas. Selanjutnya terdapat pita suara. Nah, pita suara ini dibagi menjadi dua. Ada pita suara palsu, yaitu tidak menghasilkan suara dan tidak berotot. Yang kedua ada pita suara sejati, yaitu menghasilkan suara dan memiliki sebuah otot gitu. Oke, selanjutnya ada trakea. Panjang trakea yaitu 9-10 cm, tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan berbentuk huruf C yang berfungsi mempertahankan agar trakea terbuka, yang di dalamnya dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia dan sel goblet. Yang terakhir terdapat epitel bersilia yang menahan debu atau kotoran untuk masuk ke dalam tubuh. Oke, next. Selanjutnya yang kelima ada bronkus. Nah, bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Bronkus sebelah kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus sebelah kiri. Gitu. Untuk bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan dan bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang menjadi saluran nafas yang makin sempit, pendek, dan banyak seperti percabangan pohon gitu. Nah, cabang-cabang bronkus ini disebut bronchioles. Pada bronchioles tidak terdapat cincin kartilago, tetapi tetap mengandung sel-sel bersilia. Di ujung bronkus terminal terdapat alveolus. Nah, di alveolus ini merupakan organ utama atau peran penting dalam pernafasan gitu ya. Jadi alveolus itu tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2 dari sel darah ke udara. Nah, struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas itu yang pertama, dinding sangat tipis, gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Yang kedua, berbentuk kantong kecil atau alveoli yang jumlahnya itu sangat banyak untuk memperluas permukaan untuk pertukaran gas gitu. Nah, yang ketiga, pertukaran dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, selanjutnya itu yang keempat, bagian luar terdapat kapiler darah untuk mempercepat proses difusi dan mengangkut gas gitu. Selanjutnya ada paru-paru. Tempat paru-paru yaitu terletak di rongga dada di atas sekat diafragma. Nah, paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dilapisi oleh 2 lapisan selimut, yaitu disebut dengan pleura. Nah, pleura ini ada 2, yaitu pleura visceral adalah lapisan yang melekat pulmo, dan yang kedua itu pleura parietal, yaitu lapisan yang melekat pada dinding dada. Oke, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada persalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua.